Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, berjumpa lagi di channel MI Negeri 5 Sukoharjo. Pada kesempatan ini kita akan ke pembelajaran yang kedua di tema 2 subtema 1 kelas 3. Ya, pada kesempatan ini yang akan kita lakukan adalah kita bercerita tentang pesan moral, kita menulis pengalaman, dan kita melakukan gerakan memutar dan meniupkan badan. Kemudian yang akan kita kuasai pada kesempatan ini ada sikap-sikap seperti bersyukur dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa mempunyai pengetahuan berupa pesan moral dari sebuah dongeng, pentingnya berterima kasih, juga gerakan memutar dan meniupkan badan. Kita juga diharapkan bisa mempunyai keterampilan bercerita tentang pesan moral dengan lisan ataupun tertulis, dan juga kita bisa melakukan gerakan memutar dan meniupkan badan. Ya, langsung di situ ada gambar anak-anak sedang bersiap untuk membaca sebuah cerita. Seperti apa ceritanya? Kita baca bersama. Ya, ceritanya tentang seorang pengembara dan sebuah pohon. Pengembara dan sebuah pohon. Di situ gambarnya ada dua pengembara ya, yang dikarang oleh pengarang asuh. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon yang besar dan lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Dongeng ini diambil dari www.rumahdongeng.com. Ya, anak-anakku semua, Tuhan menciptakan semua makhluk hidup dengan tujuan yang tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Apa coba jawabannya? Ya, sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang adalah menyayangi dan juga bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah tersebut. Jadi sikap kita terhadap tumbuhan dan binatang adalah menyayangi mereka dengan menyiram, dengan memberi makan dan lain-lain ya, seperti itu ya. Kemudian ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Apa coba yang bisa kalian ambil kesimpulan dari dongeng pengembara dan sebuah pohon tadi? Ya, yang perlu digarisbawahi dari cerita tadi, jadi kalau kita menceritakan ringkas pesan yang terkandung pada dongeng pengembara tadi adalah bahwasanya berterima kasih itu sangat penting untuk semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Allah menciptakan pohon itu juga ada gunanya. Kalaupun tidak berguna, paling tidak berguna untuk menaungi kita dari panas, bisa sebagai tempat duduk dan lain-lain. Seperti pada cerita tadi ya, seperti itu ya ceritanya ya. Jadi ada orang yang dia duduk dan berteduh di bawah pohon, tapi dia menggerutu. Pohon ini nggak berguna, nggak ada buahnya. Padahal dia sedang duduk di situ dan juga bernaung dari panasnya matahari, seperti itu. Jadi saya ulangi, pesan yang terkandung pada cerita itu adalah kita harus bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih atas semua pemberian Tuhan Yang Maha Esa, baik itu berupa tumbuhan dan hewan. Dan kita harus yakin bahwa setiap ciptaannya itu mempunyai manfaat dan tujuan tersendiri. Nah, setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita lihat
dialog di bawah ini. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Kata Benny. Ayah Benny menjawab, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Kemudian Benny bertanya lagi, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Kemudian ayah Benny menjawab, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Kemudian Benny bertanya lagi, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Kemudian ayahnya menjawab, ya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Yang itu dilanjutkan oleh ibu. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan kita beri air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daunan sembarangan. Kemudian Benny bertanya lagi, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Nah, ini ayah yang menjawab ya. Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, dari dialog tadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan. Yang pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Ada yang bisa menjawab? Ya, kata terima kasih diucapkan sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas semua pemberiannya. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Rasa syukur yang kita rasakan adalah rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita mengucapkan terima kasih, kita itu bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu ya. Ini menuliskan 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Misal saya pernah diberi oleh orang tua saya hadiah pada saat saya dapat juara 1. Kemudian saya berterima kasih kepada mereka. Atau saya pernah diberi bolpen oleh guru saya saat bolpen saya habis di kelas. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada guru saya. Atau dengan kalimat lainnya ya, kira-kira seperti itu. Ya, bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau memulihkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah akan lancar. Ya, di sini kita akan melakukan kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar ini. Dari kiri ya, dari ke kanan, terus kiri kanan ke bawah seperti itu. Yang pertama kita coba berdiri tegak, terus kita mengepalkan kedua tangan dan diletakkan di pinggang. Jadi kita kepalkan dan kita letakkan di pinggang seperti pada gambar atas yang tengah. Kemudian setelah itu kita memutar badan ke kanan dan ke kiri, menengok tapi dengan badan juga ya. Jadi badannya kita belokkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian badan kita kembali tegakkan. Kita merentangkan tangan kita ke depan, kemudian kita memutar badan ke arah bawah. Jadi seperti membungkuk itu ya, tangannya sampai menyentuh kedua kaki kita. Kemudian setelah tangan kita menempel, coba yang satu, yang kanan kita tarik ke atas, sedangkan yang kiri kita pindah ke kaki yang kanan. Kemudian kita balik, yang kiri kita angkat, yang kanan kita sentuhkan ke kaki yang sebelah kiri. Setelah itu kita bangun lagi dan kita taruh tangan kita di lengan, di pinggang maaf, kemudian kita
membungkuk menyondongkan tubuh kita ke depan seperti pada gambar yang ke-9. Nah, itu kita sudah melakukan gerakan kombinasi memutar dan meliukkan badan. Oke, anak-anakku, sudah selesai pertemuan kita pada pembelajaran kedua di tema kedua subtema 1 ini. Semoga kita mendapatkan banyak sekali hal yang bermanfaat dari pembelajaran kita kali ini. Sekali lagi, tetap semangat dengan adanya pandemi ini, dan kita harus terus punya motivasi untuk selalu belajar di rumah, baik itu dengan orang tua atau siapapun yang ada di rumah yang mempunyai waktu untuk menemani kita. Sekali lagi, kurangi bermain dan tetap belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.